Update terbaru dari P-Core Team, sahabat. Kita ketahui saat ini wartawan, jurnalis, media internasional dibuka selebar-lebarnya oleh Covid untuk memberikan pertanyaan, ya, untuk diskusi, mengisi formulir, mendaftarkan formulir di P-Core Team yang sudah disediakan, sahabat. Jadi ini adalah peluang emas buat P-Network, ya, buat sahabat-sahabat pionir yang bertahan bertahun-tahun setia menambang P-Network akan mendekati fase-fase open mainnet. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update terbaru dari P-Core Team tentang wartawan, jurnalis, dan media internasional untuk meliput yang sebenarnya informasi tentang P-Network. Langsung mendapatkan formulir di P-Core Team. Kemudian kita akan membahas tentang open network. Apa sih open network itu? Apa sih open mainnet itu? Karena banyak sekali teman-teman yang masih bingung ya antara open network dan open mainnet. Kemudian teman-teman, kita ketahui ada pertanyaan-pertanyaan juga dari sahabat kita yang menanyakan tentang bagaimana kedepannya ini, Bang. Seandainya P harus mendaftarkan di bursa, itu syaratnya seperti apa? Oke, kita akan bahas setelah yang satu ini. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore ini semoga semuanya diberikan kesehatan, ya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, masih bersama saya Tio Setiawan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dinantikan oleh para pionir seluruh dunia. Kali ini P-Core Team membuka selebar-lebarnya, ya, untuk mendaftar formulir mengenai jurnalis, wartawan, media internasional global seperti mau CNBC, mau Reuters, mau apa saja, ya sahabat ya. Ini kesempatan emas bagi para jurnalis untuk mengetahui sebenarnya tentang P-Network, project P-Network ini seperti apa. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu langsung dari P-Core Team yang akan menjawab, dari Dr. Nicholas Kokalis dan tim akan menjawab tentang apa sih itu P-Network, apa sih misi dan tujuannya, ya, bagaimana prospeknya, bagaimana teknologinya, bagaimana keamanannya, bagaimana regulasinya, ya, bagaimana utilitasnya, dan seperti apa masa depan dari P-Coin ini. Oke sahabat, kita ketahui P-Network saat ini sedang mendekati fase mainnet, fase open mainnet. Sampai kapanpun. Sebelum kita bahas topik yang menarik ini, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita tentang open mainnet. Ya, open mainnet, open network, open mainnet, masih pada bingung ini sahabat ya. Jadi begini sahabat ya, Pi itu sudah melakukan open network. Nah, artinya membuka jaringan open network. Sedangkan di jaringan Pi itu ada firewall, ada peraturan dari white papernya Nicholas Kokalis, dari peraturan Nicholas Kokalis sendiri ya teman-teman ya. Itu ada peraturan, ada dinding pembatas ya, di saat enclosed mainnet seperti apa ya, open mainnet seperti apa. Artinya open network di sini jaringan terbuka ya, open dibuka jaringan network, artinya jaringan dibuka, tetapi ada peraturan yang mengaturnya ya. Ada enclosed mainnet, jaringan tertutup, dan ada open mainnet, jaringan utama dibuka ya. Enclosed mainnet, jaringan utama tertutup, artinya memang Pi sudah dibuka, tetapi hanya intern saat ini fase enclosed mainnet di jaringan tertutup. Open mainnet artinya jaringan utama dibuka, enclosed mainnet artinya jaringan utama masih tertutup. Open network jaringan sudah dibuka, tetapi intern, kalau enclosed mainnet saat ini itu intern pionir ya, tidak dibuka untuk wallet eksternal. Artinya begini, Pi belum membuka koneksi ya, integrasi dengan blockchain yang lainnya ya sahabat ya. Oke, paham ya di sini ya. Nanti kalau setelah open mainnet ya, jaringan utama dibuka, nah itu ya teman-teman, nanti kita terhubung ke Bitcoin, terhubung ke, mungkin kalau ada central bank digital currency kita bisa terhubung ke sana. Kita sudah bebas bertransaksi di wallet-wallet exchange yang resmi mendaftarkan
di formulir. Ya, artinya begini, sahabat ya. Pi Network Core Team ini memiliki basis pengguna utilitas yang kuat ya. Basis pengguna terbesar ya, cryptocurrency terbesar di dunia. Ya, 60 juta pengguna lebih dari berbagai belahan dunia. Ya, dari masyarakat yang awam sampai orang-orang yang profesional mengenal tentang Pi Network. Ya. Jadi punya kelebihan di sana. Oke teman-teman ya, paham yang di sini ya. Ya, sebelum jaringan dibuka saat ini seperti Binance, OKX ya, mau seperti Indodax nanti itu akan mendapatkan formulir bermitra, berbisnis dengan Pi Network. Makanya saat ini fungsi dari wartawan, jurnalis ya, sahabatku ya, di sana itu fungsinya sangat berperan karena Pi akan menerangkan, Pi Core Team akan menerangkan bagaimana proyek ini sebenarnya. Bukan dari selentang-selentang ini kelas berani membuka wartawan yang resmi ya, wartawan dunia profesional, jurnalis, semua apapun juga di seluruh dunia biar mengetahui tentang proyek ini, tentang keunggulan proyek ini. Sudah lebih dari 5 tahun, tinggal fase terakhir open mainnet, jaringan utama dibuka ya. Oke, paham di sini ya. Makanya bukan berarti Pi Core Team itu akan menunduk-nunduk, akan mendaftarkan ke bursa-bursa, bukan ya. Ada teman-teman, ini pertanyaan dari sahabat kita juga ya, Bung Deddy kalau nggak salah ya, itu menanyakan, Bang, seandainya nanti Pi Network mendaftarkan di bursa exchange, syaratnya seperti apa? Ya, syaratnya apa untuk mendaftarkan di bursa exchange? Ya begini, dia tidak harus menunduk-nunduk untuk mendaftarkan Pi ke dalam sebuah exchange. Tetapi Pi Core Team itu mempunyai hubungan kerjasama yang baik dengan Coin Market Cap, dengan Huobi Exchange yang sudah direncanakan sejauh-jauhnya waktu 2022 dulu ya. Waktu fase mulai di Open Network ya, mulai include mainnet, Open Network, include mainnet, peer-to-peer transaksi blockchain dimulai ya. Di sana persyaratan dari sebuah bursa ya, sebuah bursa itu persyaratannya apa? Dia harus memiliki utilitas yang kuat, memiliki basis pengguna yang besar ya teman-teman ya. Jadi harus paham ini syarat-syarat sebuah koin yang diterima exchange itu seperti apa ya. Harus mempunyai utilitas yang kuat, harus mempunyai basis pengguna yang besar ya, harus mempunyai likuiditas yang bagus. Artinya begini ya, pembelian penjualan transaksi yang berjalan di blockchain itu memang bagus ya, memiliki nodes ya, nodes yang banyak. Seperti Pi Network ini sudah 20.500 lebih nodes ya. Itu interaksi komputer satu dengan komputer yang lainnya. Sedangkan untuk syarat utama itu kan harus terkoneksi, bermitra, berbisnis. Pi Network sudah membuka peluang buat siapa saja yang ingin berbisnis, bermitra dengan Pi Network, mau Binance, mau OKX, mau siapa aja. Yaitu ada API, Application Programming Interface, antarmuka ya, antarmuka software, kedua software ya, interaksi dua komputer, aplikasi software ya, yang harus mematuhi protokol peraturan ya. Itu nanti ada sistem transfer data, ada kerjasama mitra bisnis, komunikasi ya, antar pertukaran data dari kedua belah pihak ya, seperti itu ya. Paham ya, ini saya jelaskan yang supaya teman-teman sahabat paham. Jadi intinya Pi Network itu tidak harus mendaftarkan di ICO ya, Initial Coin Offering. Apa itu Initial Coin Offering? Initial Coin Offering itu sebuah koin yang akan masuk ke bursa, dia akan mendaftarkan di ICO ya, karena dia tidak memiliki popularitas, dia tidak mempunyai likuiditas, dia harus memulai dengan pre-sale. Apa itu pre-sale? Yang membuka kepada investor untuk membeli koin sebelum open mainnet, sebelum dilaunchingkan ke sebuah bursa. Seperti itu ya. Tapi Network tidak seperti itu. Kalau koin-koin kripto yang lain, dia harus melalui ICO. Dia harus mendaftarkan ke Certic. Ini benar-benar aman. Tapi Pi Network tidak seperti itu. Karena sudah tahu keunggulan-unggulan yang sudah kita bahas dari video-video saya kemarin. Kita bisa dilihat teman-teman video-video saya kemarin, saya cantumkan di link deskripsi saya. Oke. Jadi teman-teman jangan mudah terhasut dengan informasi-informasi yang tidak benar ya. Nanti Core Team akan menjelaskan kepada media-media seluruh dunia menjelang open mainnet. Ingat 3 hari lagi PBC sudah tutup menyelesaikan migrasi.
Sedangkan setiap harinya itu 100 ribu akun yang bermigrasi. Kalau misalkan harus membutuhkan 1 juta atau 2 juta, 3 juta akun, ya saat ini kan sudah 7 juta lebih. Berarti 3 juta akun yang harus diselesaikan untuk memigrasi. Setiap hari 100 ribu, artinya antara tanggal 20 hingga tanggal 31 Desember, ya, estimasi saya pribadi 20 hingga 31 Desember, Pai sudah selesai menyelesaikan 100 aplikasi yang real, menyelesaikan KYC udah oke, menyelesaikan migrasi yang 10 juta akun, menyelesaikan KYC 15 juta akun, menyelesaikan 100 aplikasi, udah selesai semua. Wartawan sudah menyebarkan berita. Akhirnya investor yang tidak sempat menambang, ya, dia akan membeli koin di IOU, perdagangan IOU, ya. Karena saat ini kita ketahui perdagangan IOU sedang koreksi, sedang turun ke bawah. Nanti di saat wartawan sudah memberitakan semua tentang Pi Network, sahabat ya, IOU akan melonjak terus naik ke atas karena para investor berebut membeli, mau di Huobi, mau di Bitmat, ya, itu kan ada semua itu yang sudah mendaftarkan. Nanti lama-lama bursa-bursa yang lain akan mendaftarkan formulirnya ke Pi Network, ya, akan mendaftarkan Pi Network. Istilahnya melamar, dia akan melamar ke Pikorting, bukan berarti Pikorting harus melamar ke Pinet, ke bursa-bursa. Karena apa? Nicholas itu cerdas, dia sudah punya pengguna terbesar, 60 juta pengguna dari seluruh dunia. Ya, itu keuntungan dari bursa. Ya, keuntungan dari bursa suatu saat nanti ini open mainnet, interaksi, ya, jual beli koin, Pi, Sweat itu nanti akan terjadi sirkulasinya. Mereka membutuhkan pengguna-pengguna ini semua. Karena perdagangan nanti akan terus trading, ya. Seperti sahabatku, ya. Pi Network mempunyai ekosistem yang kuat, ya. Fase barter 2 tahun itu nggak main-main, bos, ya. Penciptaan nilai GCP 314.159 US dollar kita apresiasi, nggak masalah. Nilai Pi kita semangat optimis mengikuti nilai GCP 314.159 US dollar, kalau dirupiahkan sekitar 4,9 miliar atau 5 miliar saat ini dengan kurs rupiah yang saat ini. Yang masalah kita semangat ikuti saja, walaupun seandainya nanti ternyata Picoin itu, ya, listing sesuai dengan PIOU, misalkan PIOU itu 300 US dollar, karena itu investor semua akan membeli Pi. Saat ini sudah sekitar hampir 60 triliun rupiah, ya, yang likuiditas, yang perdagangan di IOU itu sudah hampir 60 triliun. Nanti akan terus meningkat menjadi 100 triliun terus. Jadi investor akan terus membelinya. Setelah open mainnet mungkin kalau kita mengikuti harga IOU, bisa juga prediksi kartun Simpson 300 US dollar itu terjadi open mainnet. Tetapi saat ini peluang IOU itu masih kalah dibanding peluang di sini. Kenapa, sahabat? Peluang dari global consensus value sudah diterapkan dari Picorting. Di situ ada white papernya, ya. Picorting menyatakan nilai dari sebuah Bitcoin itu akan ditentukan oleh komunitas global. Seperti dulu mungkin emas, berlian bisa ada nilainya karena komunitas global yang pecinta emas, atau mungkin dulunya yang ingin menciptakan nilai dari emas itu bersepakat nilai emas sekian. Itu mungkin dulu, ya. Tapi sekarang zamannya digital, Pi Network ini memiliki basis pengguna yang besar, memiliki komunitas yang besar di dunia. Dari orang miskin sampai orang kaya ada semua, dari mulai tanpa jabatan sampai presiden menambang, ya, di Pi Network ini. Makanya Pi Network ini bukan harus menunjuk ke bursa, ya. Jelas di sini, ya. Pertanyaan sahabat kita tadi, Pi juga akan hadir di bursa kripto. Udah jelas itu pasti. Ada yang menyatakan berpendapat, ya, kita lihat sini Bung Jody berpendapat bahwasanya saya yakin Bitcoin tidak akan hadir di bursa atau kripto. Nah, itu kan keyakinan dia. Tapi saya tidak yakin dengan Bung Jody, ya, karena tidak sesuai dengan penelitian, ya, bukti nyata real yang saat ini, dan white papernya Picorting sendiri menyatakan, ya, kita lihat di sini. Ya, suatu saat nanti setelah fase itu selesai, fase open mainnet itu nanti akan terhubung ke bursa-bursa, ya, dengan bisa ditukar dengan mata uang yang lain. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Saat ini Pi Network sedang serius akan membuka mainnet, open mainnet. Saya jelaskan kembali, open mainnet membuka jaringan utama. Open Network itu hanya membuka jaringan, ya, network jaringan. Open membuka, ya, membuka jaringan. Jaringan itu ada closed mainnet, ada open mainnet, ya. Closed mainnet jaringan tertutup, open mainnet jaringan terbuka.
Oke, kita simpulkan di sini di sore hari ini, sahabat ya. Yang pertama, update network tentang wartawan, jurnalis, media internasional yang akan meliput nanti. Intinya ini akan membawa kesuksesan bagi pionir semua di seluruh dunia. Inilah saatnya dunia akan mengetahui semua tentang network. Semua akan membicarakan, mau CNBC, mau apa saja informasi yang resmi dari Pikorting akan menggema di seluruh dunia. Dan network nilainya akan semakin tinggi. Investor akan berebutan membeli EOU karena dia tidak menambang. Setelah itu open mainnet, nah kalianlah mendekat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Network itu nanti hadir di bursa kripto, di manapun pertukaran si atau mata uang digital yang lainnya akan hadir ya. Jadi jangan salah paham. Semua tertera di white papernya Kotim, di peta jalannya Kotim. Itu kita akan terdaftar ya di bursa-bursa, dan teman-teman bisa menukar ke rupiah digital, bisa menukar ke USDT, ke Bitcoin, ke apa saja yang kalian mau. Kalian bisa beli ke marketplace ya, ada 100 aplikasi lebih nantinya. Kalian bisa beli HPT Tesla yang langsung dengan internet, tidak perlu beli kuota ya, hanya dengan sinar matahari kalian bisa ngecas. Itu bisa beli HP-nya Elon Musk, HP Pi pun nanti tidak usah pakai kuota, langsung internet satelit ya. Itu bisa, nanti bisa beli mobil Tesla, bisa apa saja semua, Mercedes-Benz bisa kalian beli semua nah, mau apa saja kalian bisa di marketplace. Mau ke offline ya, saatnya Indonesia belum bisa beli di offline, kalian nanti bisa pergi ke luar negeri pakai Pitogo Travel ya, ke Hong Kong, ke Hawaii, kemana aja nanti sama bebas belanja di sana. Mau ke Brasil, El Salvador, negara-negara yang sudah mengakui cryptocurrency, seperti halnya teman-teman kita akui di Inggris 2026 akan meregulasi kripto ya. Brasil sudah siap meregulasi kripto ya, semuanya sudah akan mengikuti semua meregulasi kripto, pembayaran sehari-hari. Dan Bitcoin adalah revolusi dari mata uang digital dunia yang adil dan bijaksana. Oke teman-teman, sudah paham ya di sini ya. Kemudian apa tadi syaratnya yang akan harus terhubung ke bursa? Pi tidak perlu harus menunduk-nunduk untuk terhubung ke bursa, tapi Pi sudah memenuhi persyaratan semua karena harus ada regulasi yang jelas ya, likuiditas ya, perdagangan, penjualan, pembelian ya, marketplace ya, seperti fase barter itu ada likuiditas. Dan nanti akan ada 1 hingga 2 juta Bitcoin dari Nicholas Kokovic akan di swap ya ke USDT untuk dibelikan Pi Network. Itu ada memperkuat likuiditas karena dari 65 miliar koin ya, 65 miliar koin itu ada 5 miliarnya itu koin yang akan dipakai untuk likuiditas, untuk memperkuat likuiditas Pi, dijual ke investor. Oke, nanti teman-teman siap-siap menjadi orang kaya, gak usah khawatir. Jelas ya di sini ya, artinya Picoin ini adalah lanjutan dari proyek Bitcoin, dan ini akan menjadi pembayaran lintas batas, pembayaran orang sehari-hari ya, uang digital yang terdesentralisasi, yang aman, peer-to-peer, yang cepat transaksinya ya. Ini nanti kedepannya seperti itu. Tunggu saja, open mainnet pasti akan terjadi antara mungkin sampai akhir tahun ini, mungkin sudah clear semua. Tetap semangat, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.